Saat berbicara di depan para ekonom, Prabowo mengumbar janji bahwa dalam 3 tahun dia bisa membuat Indonesia swasembada pangan. Ini namanya janji gombal. Seorang Jokowi saja yang prestasinya luar biasa gagal mewujudkan swasembada selama 10 tahun. Bahkan di ujung pemerintahannya harus mengimpor 3 juta ton beras dari India dan Thailand. Bagaimana mungkin seorang Prabowo yang gagal mengurus food estate berkuar-kuar bisa mewujudkan swasembada pangan dalam 3 tahun? Ini sama gombalnya dengan janji menaikkan target rasio pajak sebesar 23%. Hai sobat, senang berjumpa Anda, saya Bung Klau, mari kita racik. Beda sekali antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dalam memecahkan persoalan sekaligus memajukan sektor pertanian. Prabowo seperti biasa mengumbar janji yang sulit diwujudkan. Saat berbicara di depan para ekonom, Prabowo mengumbar janji bahwa dalam 3 tahun dia bisa membuat Indonesia swasembada pangan. Ini namanya janji gombal. Seorang Jokowi saja yang prestasinya luar biasa gagal mewujudkan swasembada selama 10 tahun. Bahkan di ujung pemerintahannya harus mengimpor 3 juta ton beras dari India dan Thailand. Bagaimana mungkin seorang Prabowo yang gagal mengurus food estate berkuar-kuar bisa mewujudkan swasembada pangan dalam 3 tahun? Ini sama gombalnya dengan janji menaikkan target rasio pajak sebesar 23%. Sobat, kita lupakan dulu Prabowo yang suka gombal. Mari kita lihat bagaimana komitmen dan program Ganjar untuk petani. Berbeda dengan Prabowo yang bicara soal petani saat pidato di depan ekonom di ruang nyaman ber-AC. Ganjar turun langsung, menyapa, berdialog, dan menyerap persoalan petani. Ganjar membawa kabar gembira buat para petani di Jawa Tengah dengan meluncurkan program pemutihan utang petani sebesar 600 miliar rupiah. Para petani gagal melunasi utangnya karena produktivitas pertanian rendah. Salah satu penyebabnya adalah pupuk langka dan mahal. Ganjar mengkritik kurangnya kehadiran negara dalam soal pupuk, terbukti subsidi pupuk dikurangi dari tahun ke tahun. Sobat, tentu Anda bertanya apakah masuk akal program pemutihan utang ini? Dari sisi aturan perbankan ada kebijakan yang namanya write-off atau hapus buku secara akuntansi, namun debitur tetap memiliki kewajiban melunasi. Kewajiban melunasi itu bisa dibatalkan jika ada keputusan pemerintah. Dan ini sudah dilakukan pemerintah saat menghapus utang UMKM dengan maksimum pinjaman 500 juta rupiah akibat COVID-19. Salah satu bank BUMN yakni BRI bahkan menghapus kredit macet UMKM sebesar 24 triliun rupiah. Ini artinya program Ganjar ini masuk akal. Sobat, saya yakin jika Ganjar terpilih menjadi presiden, dia akan mewujudkan programnya dengan cakupan yang lebih luas ke seluruh Indonesia. Saya yakin karena Ganjar terlahir dari keluarga sederhana, sehingga memiliki empati dan kepedulian tinggi kepada para petani miskin. Dan itu sudah dibuktikan Ganjar ketika menjadi gubernur Jawa Tengah. Ganjar sangat peduli pada sektor pertanian. Kalau kita bicara kredit usaha rakyat, tahun 2022, Ganjar membawa Jawa Tengah sebagai penyalur KUR terbesar di Indonesia. Bahkan Ganjar bekerja sama dengan perbankan memberikan KUR super mikro dengan bunga hanya 3%, terendah seluruh Indonesia. Ganjar juga sukses menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Jawa Tengah mendapat penghargaan dari Departemen Pertanian sebagai produsen beras dan hortikultura nomor 2. Jawa Tengah juga terbaik dalam program Kartu Tani karena sukses menyediakan dan melaksanakan distribusi pupuk sesuai jumlah, mutu, waktu, dan harga. Ganjar juga mendirikan badan usaha milik petani yakni PT Wijaya Kusuma Pangan Mandiri. Para petani memperoleh keuntungan dari penjualan produk mereka sekaligus memperoleh saham perusahaan. Hasilnya sudah nyata sobat pada petani di Cilacap yang omsetnya naik dari 200 juta menjadi miliaran rupiah. Sobat, jika Ganjar terpilih menjadi presiden, dia bisa memperluas program penghapusan utang petani 600 miliar rupiah di Jawa Tengah ini ke seluruh Indonesia. Menurut data BPS tahun 2023, saat ini ada 40,69 juta orang yang bekerja di sektor pertanian.
Mereka adalah tulang punggung pangan nasional. Hanya saja persoalan klasik bagi para petani adalah sulitnya memperoleh akses kredit, sulitnya memperoleh pupuk dengan harga terjangkau, sulitnya menjual hasil pertanian dengan harga layak. Akibatnya, para petani kita masih terjerat dalam kemiskinan. Ganjar lebih berpengalaman mengurusi pertanian dibandingkan Prabowo dan Anies Baswedan. Jika kita cermati 21 program unggulan Ganjar Mahfud, ada 6 program yang terkait petani, yakni petani bangga bertani, pasokan pangan aman dan harga enak di kantong, satu keluarga miskin, satu sarjana, mudah berusaha termasuk UMKM dan koperasi, buruh naik kelas, perempuan maju. Ganjar mau memberdayakan petani dari seluruh aspek sobat, baik itu aspek kredit, penghapusan kredit, pendidikan petani, upah buruh tani, maupun harga produk pertanian. Ini tentu saja jauh lebih produktif karena memberdayakan petani sehingga bisa meningkatkan pendapatan, sanggup membeli makanan sendiri tanpa harus menunggu program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Subianto. Oke sobat, terima kasih sudah menikmati racikan Klau. Sampai jumpa.